Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3792-3794. Haidafu dan yang lainnya melihat Chen Ping memimpin serangga beracun dan monster beruang es ke arah mereka, dan mereka semua mulai berteriak. Jangan kemari, jangan kemari. Mereka tidak mau mengikuti serangga beracun ini. Semakin sering hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinan Chen Ping akan pergi. Haidafu dan murid-muridnya mundur dengan putus asa, tetapi mereka tidak secepat Chen Ping. Serangga beracun dan monster beruang es tertarik. Haidafu dan yang lainnya saling memandang dan menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan melawan serangga beracun dan monster beruang es. Chen Ping meminta Binglu untuk membawa beberapa orang suci dan buru-buru pergi ke dinding batu untuk menurunkan batu tiang. Tapi saat Binglu dan yang lainnya hendak mengambil batu tiang, terdengar beberapa raungan lagi, dan monster beruang es berlari keluar dari dinding batu. Kali ini, Binglu dan yang lainnya terkejut. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melompat dan menantang beberapa furball es sendirian, membiarkan Binglu dan yang lainnya mendapatkan batu tiang. Pemimpin Sekte Luo juga bergegas maju untuk membantu. Saat ini, dia harus bekerja sama dengan Chen Ping. Pemimpin Sekte Luo dan Chen Ping saling memandang, keduanya sepertinya berpikir bersama dan mengikuti monster beruang es itu sambil bertarung dan mundur. Dia benar-benar memimpin monster beruang es ini ke Haidafu dan lainnya. Sekelompok serangga beracun, ditambah beberapa monster beruang es. Haidafu dan murid-muridnya sedikit lelah menghadapinya. Chen Ping mengikuti pemimpin Sekte Luo dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari medan perang, bahkan tidak berniat membantu. Darah tumpah dari sudut mulut Haidafu, ekspresinya sangat berat. Awalnya mereka berencana mencari kesempatan untuk mengambil tindakan melawan Chen Ping dan Luo Zong, tapi sekarang mereka terjerat oleh serangga beracun dan monster beruang es. Cepat putuskan, jangan tunda. Haidafu mengertakkan gigi dan mengeluarkan pisau panjang. Pada bilahnya, kekuatan spiritual mengalir, dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menjulang. Lalu dia menebas monster beruang es dengan pedangnya. Tanda seru. Awalnya, Haidafu ingin mempertahankan kekuatannya, dan ketika Chen Ping dan Master Sekte Luo bosan melawan monster beruang es ini, mereka bisa mulai memanennya. Tapi sekarang, serangga beracun dan monster beruang es ini mengganggu mereka seolah-olah mereka mengenali tuannya. Monster beruang es itu meraung keras, dan suaranya mengguncang seluruh kehampaan. Kemudian cakar beruang ditembakkan dengan keras, dan semua pedang yang tak terhitung jumlahnya diblokir di bawah telapak tangan ini. Monster beruang es ini memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, serta terdapat lapisan es seperti baju besi yang menutupi tubuhnya sehingga sulit untuk dipatahkan. Monster beruang es lainnya membuka mulutnya, dan aliran udara dingin menyembur keluar dari mulutnya. Melihat ini, Haidafu mundur dengan cepat, tapi dia masih selangkah terlalu lambat. Dia langsung terkena udara dingin ini, dan tubuhnya langsung mengembun menjadi es. Haidafu merasa ngeri, dan kekuatan spiritual di tubuh Yuan Zuan mencoba yang terbaik untuk memblokir kecepatan kondensasi es. Master Sekte Yue dan Master Sekte yang juga sangat cemas melihat Haidafu seperti ini, mereka mengertakkan gigi. Tapi mereka juga diguncang oleh monster beruang es dan tidak bisa melarikan diri. Murid-murid itu semua berurusan dengan serangga beracun, tidak ada yang diam. Tapi melihat Chen Ping dan pemimpin Sekte Luo, mereka menonton dari kejauhan dan tidak berniat membantu. Jika ada biji melon di sini, mereka berdua akan senang menonton keseruannya.
Mengapa serangga beracun dan monster beruang es ini hanya menargetkan orang-orang seperti Haidafu? Pemimpin Sekte Luo bertanya dengan sedikit aneh. Meskipun mereka memikat monster beruang es dan serangga beracun, mereka tidak bisa mengendalikan siapa yang diserang monster beruang es dan serangga beracun. Aku diam-diam menggunakan beberapa trik pada mereka, kata Chen Ping sambil menyeringai. Pemimpin Sekte Luo tertegun sejenak, lalu dia mulai tertawa juga. Faktanya, ketika Chen Ping pertama kali memikat monster beruang es dan serangga beracun, dia diam-diam menaburkan sejenis bubuk obat. Bedak semacam ini bisa membuat monster menjadi gila dan menyerang dengan gila-gilaan. Ah! Haidafu meraung, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkan es. Master Sekte Luo, kami berjuang keras di sini, tetapi kamu membuat orang tertawa. Haidafu memelototi Master Sekte Luo tidak jauh dari situ, dan bertanya dengan marah. 5 sekte utama mereka semuanya berjuang keras, meskipun Master Sekte Chen dari Sekte Chen tidak mengambil tindakan hari itu. Haidafu tahu alasannya. Tubuh Zhongzhu Chen telah diracuni, dan tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan spiritualnya sekarang. Jika tidak, racunnya akan menyebar dengan cepat dan dia akan segera mati. Jika Anda tidak dapat menemukan apoteker di tempat ini, Anda pasti akan mati. Tapi Master Sekte Luo sedang menyaksikan pertempuran dengan Chen Ping, tanpa niat sedikit pun untuk mengambil tindakan. Orang suci yang dibawa oleh Chen Ping juga menjauh. Ini jelas merupakan tipuan bagi mereka. Bisakah Haidafu tidak sabar? 1. Master Sekte Hai, monster beruang es itu terlalu kuat untuk saya ambil tindakan. Selain itu, jika saya mengambil tindakan, saya khawatir Anda akan menembak saya dari belakang punggungku. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan ringan. Haidafu tercengang, dia mengerti apa yang dimaksud pemimpin Sekte Luo. Master Sekte Luo, 5 sekte besar kita berasal dari sekte yang sama. Apakah Anda hanya menyaksikan kami bertarung? Sebagai kepala dari 5 sekte besar, Anda tidak boleh berpikiran sempit. Bagaimana kami bisa melakukan sesuatu bagimu? Paling-paling kita hanya memikirkan Chen Ping. Bagaimanapun, orang ini layak dipuja selama 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Petik 2. Haidafu benar-benar memainkan kartu emosional dengan Master Sekte Luo. Dia tahu bahwa jika Master Sekte Luo tidak memimpin seseorang untuk mengambil tindakan, cepat atau lambat mereka akan dikalahkan ketika menghadapi begitu banyak serangga beracun dan monster beruang es. Monster-monster ini adalah seperti makan setelah minum obat, mereka semua sangat bersemangat dan menyerang dengan sekuat tenaga. Jangan berpikir bahwa rencanamu sempurna. Master Sekte Chen telah memberitahuku sejak lama bahwa kamu ingin membunuhku, dalam hal ini daerah kutub. Petik 2. Sudah kubilang, aku memilih bekerja sama dengan Chen Ping hanya untuk menjaga kalian bertiga. Petik 2. Kami berasal dari sekte yang sama, tetapi Anda memiliki niat membunuh terhadap saya. Apa yang bisa saya bantu? Petik 2. Pemimpin sekte dengan jelas menjelaskannya. Haidafu dan yang lainnya terjerat oleh monster beruang es, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka melarikan diri secara kebetulan, mereka sudah kelelahan. Mereka dapat membunuh Haidafu sesuka hati. Chen, kamu lupa racun di tubuhmu dan kamu benar-benar melaporkannya. Jadi jangan salahkan aku karena kejam. Racunmu, tanpa obat penawarku, akan membunuhmu dalam 3 hari. Saat ini, Haidafu masih berani melotot dengan marah dan mengancam pemimpin Sekte Chen. Kamu tidak perlu mengancamnya, aku bisa menyembuhkan racunnya.
Chen Ping maju selangkah dan berkata. Ketika Haidafu melihat Chen Ping berdiri, dia menjadi semakin marah. Tapi tidak ada gunanya bahkan jika dia marah sekarang. Beberapa monster beruang es telah membuat mereka bertiga sengsara, dan ada masih serangga beracun. Pelecehan. Nak, jangan terlalu sombong dan berpikir bahwa beberapa monster-monster dapat menjebak kami. Setelah monster-monster ini terbunuh, kami akan membunuhmu. Haidafu meraung, melampiaskan amarahnya. Kamu tidak punya kesempatan. Setelah Chen Ping mengatakan itu, sosoknya seperti meteor, menuju ke arah Haidafu dalam sekejap. Chen Ping sangat cepat, seolah-olah dia menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Haidafu terkejut. Chen Ping melangkah dengan langkah api, dia meninju Haidafu. Pukulan ini membuat bayangan tebal, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, seperti matahari yang terik di langit. Kamu berani. Haidafu mengertakkan gigi. Boom! Begitu kata-kata itu keluar jatuh, pukulan ini pengeboman mencapai di depan Haidafu. Haidafu ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa dia terbungkus dalam bayangan tinju yang menakutkan ini, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Perasaan bahaya muncul secara spontan. Zhongzu Yue, Zhongzu Yang, tolong aku. Mata Haidafu dipenuhi ketakutan dan dia berteriak minta tolong. Tapi kedua orang itu terjerat oleh monster beruang es, jadi tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Haidafu mencoba yang terbaik untuk meledakkan perisai spiritual, mencoba memblokir pukulan Chen Ping. Namun, setelah bertarung dengan monster beruang es dalam waktu yang lama, dia menghabiskan banyak kekuatan spiritual, sekarang semua kekuatannya dilepaskan untuk membentuk perisai energi spiritual, dia mungkin tidak dapat menahan serangan Chen Ping. Setelah ledakan cahaya keemasan, pukulan Chen Ping dengan mudah menembus perisai aura dan memukul Haidafu dengan keras. Tubuh Haidafu seperti layang-layang yang keluar jalur, terbang ke kejauhan. Di udara, Haidafu menyemburkan darah dan membuat busur. Tubuh Haidafu membentur dinding batu dengan keras, dan seluruh bukit bergemuruh. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Yue dan Master Sekte yang saling memandang, berbalik dan lari. Masalahnya sudah terungkap, mereka akan mati jika tetap tinggal. Kamu masih ingin melarikan diri, bagaimana bisa semudah itu? Pemimpin Sekte Luo mendengus dingin, melompat, dan menghalangi jalan mereka berdua. Monster beruang es di sekitarnya sedang menonton dengan penuh semangat. Sekte Guru Luo, kami salah. Masalah ini semua direncanakan oleh Na Haidafu. Petik 2. Demi sesama sekte kami, tolong selamatkan kami kali ini. Sekte Master Yue dan Sekte Master yang menghadapi Sekte Master Luo. Memohon. Haidafu dipukul oleh Chen Ping, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bagaimana mereka bisa berani membunuh Master Sekte Luo? Master Sekte Luo memandang mereka berdua, matanya penuh amarah dan berkata, jika kamu mengakui kesalahanmu lebih awal, aku tidak akan menyerangmu. Lagi pula, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Petik 2. Tetapi demi kepentingan untung, kamu benar-benar meracuni Master Sekte Chen. Ini tidak bisa dimaafkan. Jika nenek moyang kita masih hidup, mereka tidak akan bisa memaafkanmu. Melihat ini, Master Sekte Yue dan Master Sekte yang tahu bahwa Master Sekte Luo akan menempatkan mereka sampai mati hari ini, jadi mereka mengertakkan gigi dan berkata, oke, karena kamu sangat tidak berperasaan, ayo bertarung. Setelah itu, mereka berdua langsung menyerang Luo Zong. Meskipun Master Sekte Luo telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9, dia baru saja dipromosikan, dan mereka berdua dapat menanganinya bersama-sama.
Tepat ketika mereka berdua mengambil tindakan, sesosok hantu muncul dalam sekejap. Chen Ping telah tiba di samping Master Sekte Luo. Mata Chen Ping bersinar dengan niat membunuh. Pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan suara mendengung, seolah tidak sabar. Kalian berdua sepertinya sudah melupakanku. Chen Ping tersenyum dingin. Melihat Chen Ping, mereka berdua merasa gugup, tapi sekarang masalahnya sudah jadi, mereka hanya bisa bertarung. Bunuh. Kedua pria itu meraung, menuju Chen Ping dan pemimpin Sekte Luo. Mata Chen Ping penuh dengan penghinaan, dia bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh alam kesengsaraan tingkat 8 sekarang. Beberapa waktu lalu, dia terpaksa berada dalam situasi putus asa. Hanya dalam beberapa hari, Chen Ping bisa mengabaikan orang-orang ini. Pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan gelombang panas, dan api pamungkas muncul. Memanfaatkan situasi ini, seekor naga api meraung. Menghadapi naga api, Master Sekte Yue tiba-tiba menginjakkan kakinya ke tanah, dan dinding tanah tiba-tiba muncul dari tanah. Tanah yang keras terangkat tepat di bawah kaki Master Sekte Yue. Tapi tembok tanah ini seperti kertas tipis di hati naga api Chen Ping, dan tidak berpengaruh sama sekali. Ledakan. Naga api menembus tubuh Sekte Master Yue dan langsung terbakar. Ah! Master Sekte Yue berteriak dengan sedih. Sekte Master Luo meliriknya dengan tak tertahankan, lalu melompat dan menamparkan Sekte Master yang dengan satu telapak tangan. Pemimpin sekte yang juga mencoba yang terbaik, saling berhadapan dengan telapak tangannya. Bang! Dengan suara yang tumpul, tubuh pemimpin sekte yang langsung tenggelam ke tanah, hanya menyisakan separuh tubuhnya yang terbuka. Pemimpin sekte yang itu muntah darah dan sepertinya memohon ampun dengan mulut terbuka, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pemimpin sekte Luo berbalik tak tertahankan dan langsung pergi. Chen Ping bisa menyelesaikan sisa masalahnya. Chen Ping mengeluarkan segenggam bubuk merah dan melemparkannya ke udara. Serangga beracun dan monster beruang es meraung dan bergegas mendekat. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api untuk pergi, meninggalkan Haidafu dan Master Sekte yang sekarat, digigit oleh monster beruang es dan serangga beracun.